usaha apa yang bisa dikelola setelah pensiun atau untuk persiapan pensiun, ya budidaya cacing. Budidaya cacing itu simpel sekali, jadi mudah dan perkembangannya yang jelas ya, perkembangan cacing itu kelipatannya jauh lebih cepat dari budidaya yang lain. Teman-teman yang mempersiapkan pensiun dengan santai, nanti budidaya cacing ini bisa menjadi alternatif. Yang jelas profitnya sangat menguntungkan. Perkenalkan, nama saya Aminuddin. Saya saat ini usianya 53 tahun. Jadi saat ini saya sedang berada di lahan baru di Kampung Sanan, daerah Tlogowaru, Kota Malang. Jadi kami punya usaha yaitu budidaya cacing tanah ANC jenisnya, karena cacing tanah memang bermacam-macam, tapi saya spesialis di cacing ANC. Kami telah berbudidaya ini selama kurang lebih 7 tahun. Kami mulai dulu dari 2018. Saat itu tidak sebanyak sekarang, sampai 1 hektar. Jadi kami mulai dari hanya beberapa bedeng saja. Saat itu hanya 10 bedeng lah. 10 bedeng itu kami tebar hanya 1 kuintal gitu. Jadi satu bedeng itu 10 kilo waktu itu. Setelah itu berkembang karena kami melihat ternyata setelah dijalani itu mudah, enjoy, dan ternyata profitnya juga lumayan, maka kami kembangkan terus sampai sekarang. Alhamdulillah, ini budidaya cacing ini sumber kami satu-satunya, sumber pendapatan keluarga kami satu-satunya. Jadi kami punya 4 anak. Jadi 4 anak ini, yang pertama itu sudah alhamdulillah sudah kerja karena lulus dari kebidanan. Sekarang jadi bidan di Gresik sana. Yang kedua ini saat ini sedang kerja di Brebes. Jadi beliau, anak saya yang laki-laki ini sekarang jadi supervisor di Brebes. Ini sebenarnya lulusannya teknik sipil, tapi kerjanya di SPBU, tapi sebagai supervisor, membantu budenya ini. Tapi lulusannya teknik sipil. Yang ketiga ini sekarang masih di manajemen dan bisnis, di kuliah, masih kuliah di manajemen bisnis. Yang terakhir ini di keperawatan. Jadi empat-empatnya kuliah, dan yang 2 udah kerja, yang 2 lagi masih kuliah. Nah, selain itu kami juga karena lahannya makin luas, ya alhamdulillah dapat setidaknya untuk memenuhi kebutuhan harian, kemudian bisa juga untuk biaya kuliah anak-anak. Dan yang tidak kalah penting, saya kira tiap Sabtu kami bisa ada kebahagiaan tersendiri karena bisa menggaji teman-teman pekerja gitu. Jadi saya kira banyak hal yang saya nikmati dari usaha ini. Ya tentu kami sangat bersyukur ya. Jadi kami dapat berkah, dapat karunia dari budidaya cacing ini. Apapun budidayanya, apapun usahanya, saya kira yang terpenting adalah marketnya. Jadi misalnya budidaya cabai, budidaya jagung, budidaya domba, apapun tentu marketnya bagaimana gitu. Kalau di tempat kami itu
alhamdulillah marketnya udah jalan, sudah terbentuk gitu. Bahkan untuk pasar itu kita saat ini masih lebih banyak permintaan daripada suplai barangnya gitu. Contohnya hari ini saya hanya bisa memenuhi separuh dari permintaan buyer gitu. Kalau untuk harga jual cacing itu karena komoditi ya, jadi ini naik turun aja sesuai dengan kondisi supply and demand-nya itu jalan gitu. Jadi ketika masa-masa tertentu ya di bulan-bulan basah ya, di bulan-bulan basah itu bulan musim hujan itu harganya agak turun karena supply-nya cukup banyak. Tapi di musim-musim kemarau itu harganya cukup tinggi karena supply-nya juga terbatas, sedangkan permintaan juga banyak. Untuk harga saat ini, bulan April ini kisarannya antara 18 sampai 20 per kilo. Tapi nanti bulan depan ini kayaknya melihat pasar juga akan berada di atas 20.000 gitu. Jadi memang harganya naik turun, tapi saya kira masih profitable lah kalau untuk sebuah usaha gitu. Penjualannya itu ada yang diambil ke gudang kami, hampir setiap hari ada yang ngambil ke gudang. Kalau untuk penjualan selain yang diambil ke gudang, kami biasa kirim ke Bali. Di Bali itu buyer kami untuk pakan sidat sama pakan ikan kerapu gitu ya. Di situ Bondo juga ada perkampungan kerapu yang pakannya dari cacing yang kami kirim. Kalau untuk di Lampung kemudian Palembang itu kami biasa kirim ke sana itu untuk dibudidayakan kembali untuk pengolahan limbah sapi. Kalau di Palembang itu kami pernah kirim ke sana untuk mengolah kotoran sapi gitu. Ada juga yang ke beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat, itu mereka biasanya untuk pemancingan atau untuk pakan-pakan burung gitu. Sedangkan kalau di pasar lain, saya kira di lokal Jawa Timur itu biasa untuk juga pemancingan dan pakan ikan. Kalau di daerah Gresik, di daerah yang ada tambak-tambak itu mereka beli untuk pakan udang, pakan ikan gitu. Jadi untuk pasar saya kira nggak ada masalah. Bahkan sekali lagi kami baru separuh atau 50% memenuhi permintaan pasar. Mari kita memanfaatkan peluang ini. Jadi berbudidaya cacing tanah itu peluangnya masih sangat besar. Profitnya juga saya kira tidak kecil. Kalau misalnya dibandingkan dengan budidaya yang lain, misalnya pelihara sapi, pelihara ini kan modalnya besar. Modalnya besar yang harus jenengan siapkan juga ada kandang, ada ini macam-macam. Tapi kalau budidaya cacing itu simple sekali. Jadi mudah dan perkembangannya yang jelas ya, perkembangan cacing itu kelipatannya jauh lebih cepat dari budidaya yang lain. Jadi mari kita berbudidaya cacing, yang jelas profitnya sangat menguntungkan. Dan kami dari peternakan cacing yang saya kelola siap untuk membantu, untuk bekerja sama, untuk berbagi ilmu, untuk berkolaborasi dengan teman-teman semuanya, baik pemeliharaannya, cara budidayanya maupun pasarnya. Nanti kita sama-sama berkolaborasi untuk kemajuan bersama. Dan budidaya ini kan bisa dilakukan oleh siapa saja, yang tua, yang muda, atau yang mempersiapkan untuk pensiun aja. Ya ini yang teman-teman yang mempersiapkan pensiun dengan santai nanti
budidaya cacing ini bisa menjadi alternatif. Usaha apa yang bisa dikelola setelah pensiun atau untuk persiapan pensiun, ya budidaya cacing, karena ini budidaya yang simpel, yang mudah, yang profitable. Kami siap untuk berkolaborasi dengan teman-teman semuanya. Demikian.